Adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Petik Jilid 6A dengan tema yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk memperjelas jawaban dari video ini, silahkan tekan tombol full screen atau layar penuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka buku Petik 6A-nya, yaitu di halaman 51. Di halaman 51 ini adalah latihan IPA. Nomor 1, apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara bertelur, ovipar, melahirkan, dan ovovivipar? Tulislah pada tabel berikut. Yang ovipar dulu ada yang cara bertelur sebenarnya banyak ciri-cirinya. Saya sebutkan dua saja di sini. Ada yang pertama adalah tidak mempunyai daun telinga, dan yang kedua adalah telur berada di luar tubuh induknya. Sedangkan cara melahirkan juga ada beberapa ciri-cirinya, tapi saya sebutkan cuma dua di sini. Yang pertama memiliki daun telinga, dan yang kedua memiliki kelenjar susu. Sedangkan cara bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar di sini ada dua juga saya tuliskan. Yang pertama adalah telur berada di dalam tubuh induknya, dan yang kedua adalah telur menetas di dalam tubuh induknya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2. Carilah informasi tentang cara perkembangbiakan hewan-hewan berikut, lalu kelompokkan hewan-hewan tersebut pada kolom yang tepat. Untuk cara bertelur ovipar, hewan-hewan yang tertera di atas adalah bebek, ikan lele, katak, kura-kura, burung elang, angsa, belut, merpati. Sedangkan yang cara melahirkan atau vivipar, kelompoknya adalah sapi, kambing, kelinci, kuda, dugong, gajah, orang utan, dan lumba-lumba. Sedangkan yang cara bertelur dan kemudian melahirkan atau ovovivipar, kelompoknya adalah ikan pari, ikan gupi, kuda laut, dan ular boa. Kita lanjutkan nomor 3, perhatikan gambar ketiga hewan berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Yang pertama, apa tujuan dari ketiga hewan tersebut berkembang biak? Jawabnya adalah untuk melestarikan jenisnya. Yang B, apa perbedaan cara berkembang biak dari ketiga hewan tersebut? Jelaskan. Jawabannya yang pertama, kalau paus berkembang biak dengan melahirkan, kalau ikan pari berkembang biak dengan bertelur atau lalu melahirkan, dan kalau ikan mas koki berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjut ke nomor 4, teruslah ciri-ciri perkembangbiakan hewan-hewan yang ada pada gambar berikut. Ini kuda laut yang pertama, yang kedua sapi, yang ketiga ayam, dan yang kuda laut, sapi, dan ayam saja. Yang kuda laut dulu, embrio tumbuh di dalam telur. Selanjutnya telur disimpan di tubuh induk jantan hingga telur menetas menjadi individu. Lalu untuk yang sapi, embrio tumbuh di dalam telur, embrio berkembang menjadi janin hingga selanjutnya menjadi bayi. Gambar yang ketiga atau yang C adalah ayam. Embrio tumbuh di dalam telur, induk mengerami telur tersebut hingga menetas menjadi individu baru. Dan kita lanjutkan ke nomor 5. Ada gambar kelelawar di situ. Pertanyaan yang A, apa nama hewan tersebut? Jawabnya kelelawar. B, apakah hewan tersebut berkembang biak secara generatif atau vegetatif? Jawabnya adalah generatif. C, bagaimana cara perkembangbiakan hewan tersebut? Jawabnya melahirkan. D, apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara tersebut? Salah satunya adalah memiliki daun telinga. E, tulislah 3 contoh hewan lain yang memiliki cara berkembang biak yang sama seperti gambar tersebut. Jawabannya sapi, kambing, dan kucing. Nomor 6, perhatikan gambar berikut, ada bintang laut di situ. Ada pertanyaan yang A, apa nama hewan tersebut? Jawabnya adalah bintang laut.
B. Apakah hewan tersebut berkembang biak secara generatif atau vegetatif? Jawabnya adalah vegetatif. C. Bagaimana cara berkembang biakan hewan tersebut? Jawabnya adalah fragmentasi. D. Apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara tersebut? Jawabnya adalah mempunyai daya regenerasi tinggi dan tidak mempunyai tulang. E. Tulislah satu contoh hewan yang memiliki cara berkembang biakan yang sama seperti gambar hewan tersebut. Jawabnya adalah cacing planaria. Kalau sudah adik-adik, kita lanjutkan ke muatan IPS, yaitu di halaman 55. Langsung saja nomor 1, perhatikan peta ASEAN berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Tulislah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi di negara-negara sesuai huruf berikut. Yang A itu adalah negara Thailand, menghasilkan padi, tebu, dan tapioka. Yang B negara Vietnam, menghasilkan padi, sayuran, dan ubi jalar. Yang C adalah Kamboja, menghasilkan padi, umbi, jagung, dan buncis. Yang D adalah Filipina, menghasilkan jagung, sayuran, dan padi. Dan yang terakhir adalah Brunei Darussalam, menghasilkan minyak bumi dan gas alam. Nomor 2, Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Asia Tenggara. Sungai Mekong melewati beberapa negara di Asia Tenggara. A. Tulislah negara-negara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Ada 5 negara adik-adik, yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. B. Apakah negara-negara tersebut memiliki kegiatan ekonomi yang sama? Kaitkan jawabanmu dengan kondisi geografis negara tersebut. Jawabnya adalah ya, sama. Karena dilalui Sungai Mekong, negara-negara tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Nomor 3, kondisi geografis menyebabkan Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar kegiatan ekonomi bergerak di bidang industri. A. Tulislah 3 contoh industri yang ada di Singapura. Jawabnya industri pengolahan karet, timah, dan minyak. B. Tulislah kelebihan dan kekurangan kondisi geografis tersebut bagi perekonomian warga Singapura. Kelebihannya dulu adalah sebagai jalur perdagangan dunia, dan kekurangannya adalah wilayahnya kecil dan tidak memiliki SDA. Nomor 4, perhatikan gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Kawah Ijen merupakan bagian dari Gunung Ijen yang terletak di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Kawah Ijen memiliki pemandangan yang indah sehingga dijadikan tempat wisata oleh warga sekitar. Kawah Ijen juga merupakan tambang belerang. Pertanyaan yang A, menurutmu apa saja kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh penduduk sekitar Kawah Ijen? Jawabnya adalah pariwisata dan penambangan belerang. B. Kawah Ijen merupakan wilayah pertambangan belerang yang juga dijadikan sebagai tempat wisata. Menurutmu, apakah semua wilayah pertambangan dapat dijadikan sebagai tempat wisata? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah tidak semua, karena beberapa wilayah penambangan dapat membahayakan warga sekitar. Langsung kita, itu di IPS ada ya, langsung saja kita ke muatan bahasa Indonesia yang ada di halaman 61. Di halaman 61 ini adalah latihan bahasa Indonesia nomor 1, tutuplah bukumu dan gurumu. Tutuplah bukumu dan gurumu akan membacakan teks laporan berikut. Semua siswa diminta untuk menyimak dengan saksama. Silakan disimak adik-adik. Judulnya adalah Bekantan.
Pertanyaan yang paling bawah, setelah menyimak teks laporan tersebut, tulislah ide pokok dari teks laporan tersebut. Yang pertama, judul teksnya adalah bekantan. Paragraf 1, ide pokoknya adalah ciri-ciri bekantan. Paragraf 2, ide pokoknya adalah cara hidup bekantan. Nomor 2, tutulah bukumu dan guru akan membacakan. Baca dulu ya, dengan teksnya berjudul Anoa, hewan endemik asli Sulawesi. Pertanyaan yang A, apa informasi yang terdapat pada setiap paragraf teks laporan tersebut? Informasi pada paragraf 1 sebenarnya ada beberapa, tapi yang saya tulis cuma 2 di sini. Yang pertama adalah Anoa adalah hewan endemik dari Sulawesi. Informasi penting yang kedua adalah Anoa termasuk mamalia seperti sapi dan kerbau. Pada paragraf kedua, yang pertama informasinya adalah ada 2 jenis anoa, yaitu anoa dataran rendah dan anoa pegunungan. Informasi pada paragraf 3, anoa terancam punah. B, tulislah ide pokok dari setiap paragraf teks laporan tersebut pada peta pikiran berikut. Ide pokok judul teksnya yang tengah-tengah ini adalah Anoa, hewan endemik asli Sulawesi. Ide pokok yang pertama adalah ciri-ciri Anoa. Ide pokok yang kedua adalah jenis-jenis Anoa. Ide pokok yang paragraf ketiga adalah penyebab Anoa terancam punah. Nomor 3, bacalah lagi adik-adik sebuah teks yang berjudul Cenderawasih Kuning, Sang Burung dan Surga. Sang Burung dari Surga. Pertanyaan yang A, apa informasi yang terdapat pada setiap paragraf teks laporan tersebut? Informasi pada paragraf 1 adalah cenderawasih adalah burung endemik dari Papua. Informasi pada paragraf kedua yaitu ada 2 jenis burung cenderawasih kuning, yaitu burung cenderawasih kuning kecil dan kuning besar. Informasi pada paragraf ketiga, burung cenderawasih kuning sering diburu dan diperjualbelikan sehingga populasinya semakin berkurang. B, tulislah ide pokok dari setiap paragraf teks laporan tersebut pada peta pikiran berikut. Judul teksnya yang tengah-tengah ini adalah yaitu Cenderawasih Kuning, Sang Burung dari Surga. Adapun ide pokok paragraf pertama yaitu daerah asli burung cenderawasih. Ide pokok paragraf kedua yaitu jenis-jenis burung cenderawasih kuning. Dan ide pokok paragraf ketiga adalah penyebab burung cenderawasih kuning semakin langka. Nomor 4 sama, silakan ditutup bukunya. Kemudian ini baca teks yang berjudul Ikan Arwana. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1 atau yang A. Apa informasi yang terdapat pada teks tersebut? Jawabnya adalah ikan arwana terancam punah karena banyak diburu dan dijadikan sebagai hewan peliharaan. B, tulislah simpulan dari teks tersebut. Yang pertama, ikan arwana merupakan ikan hias yang banyak diminati karena bentuk dan sisiknya yang indah. Kemudian simpulan yang kedua adalah ikan arwana termasuk hewan langka dan terancam punah karena sering diburu dan dijadikan hewan peliharaan. C, buatlah sebuah paragraf yang berisi rangkuman semua informasi dari teks tersebut pada kotak berikut. Ya, jawabannya panjang adik-adik. Ikan arwana merupakan ikan hias yang banyak diminati karena memiliki bentuk dan sisik yang indah. Saat ini ikan arwana termasuk hewan langka dan terancam punah karena sering diburu
dan dijadikan hewan peliharaan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan ikan arwana sebagai hewan langka yang wajib dilindungi agar masyarakat dapat menjaga kelestariannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya ya adik-adik ya. Agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku petik jilid 6A. Tema Selamatkan Makhluk Hidup. Jangan lupa ikuti Instagram saya juga di Kurniawan813. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.